Api melahap sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha catering di Jalan Bintara Jaya 8, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Dengan alat seadanya, sejumlah karyawan yang dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material dan barang-barang yang mudah terbakar membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. 4 unit pemadam kebakaran Kota Bekasi dan 2 unit pemadam kebakaran dari DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Guna memudahkan proses pemadaman, petugas pun langsung menutup sementara jalan tersebut. Itu hari Senin dari Selasa tidak ada kegiatan. Kegiatannya berlangsung hari Jumat, Sabtu Minggu. Ya. Ini dugaan sementara apa, Bang? Kemungkinan kita bisa dari konsleting listrik. Soalnya sumber api ketahuan dari ujung pojok kamar, itu awalnya dari situ. Merembet langsung ke atas, ke atap ini semuanya karena atap terbuat dari kanopi plastik terbakar. Menurut saksi mata, sumber api berasal dari dapur mes di lantai 2. Pada saat kebakaran, usaha catering sedang libur. Diduga karyawan lupa mematikan kompor saat terbakar. Itu dari yang informasi yang baru didapat dari dapurnya dari mes karyawan. Kalau catering libur, dalam keadaan libur, nggak ada operasi catering, mesnya itu di atas, dia masak. Nah di situ mungkin ditinggal atau nggak tahu, ini orangnya lagi pingsan gitu. Cuma udah kelihatan api, baru tuh teriak. Kita semprot pakai alat pemadam, udah nggak mempan, angin terlalu besar, semua di atas posisinya. Gitu. Terus kita langsung telepon ke pemadam kebakaran. Hingga kini proses pendinginan masih berlangsung. Kasus kebakaran kini ditangani petugas Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang pendalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. 2 unit rumah semi permanen terbakar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api yang dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan membuat pemilik rumah histeris. Video amatir warga merekam saat api melahap 2 unit rumah semi permanen di Jalan Sosial Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Warga baru mengetahui kejadian setelah api membesar dan muncul pertama kali dari salah satu rumah. Angin kencang serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sampingnya dan menghanguskan seluruh badan rumah. Kebakaran ini sempat membuat warga panik, sementara pemilik rumah histeris melihat rumah dan harta bendanya ludes dilahap si jago merah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu oleh warga. Pas sampai api sudah habis. Sekitar berapa menit tadi? Cepat sekali kejadiannya, Pak. Karena dari depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana, Pak? Dari rumah sebelah situ, Pak. Oh, jadi ini 2 rumah terbakar. 2 rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah tuh. Sini. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pemadam kebakaran terguling dan berikut informasinya. Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling saat menghindari seorang pengendara motor di persimpangan jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil damkar berhasil dievakuasi atas bantuan warga. Mobil yang ringsek langsung dibawa untuk diperbaiki. Ya, pada kencang, langsung oleng. Oh, kecepatan tinggi memang. Mau kemana memang ini mobil damkar? Ada anak pribadi. Oh, ada info kebakaran di Jalan Rege. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang petugas damkar harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat pingsan dan syok. Sementara ini kita punya anggota, ada 2 orang, sementara dilarikan ke rumah sakit. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma mungkin agak shock, jadi kita ada bantu pertolongan sama.
Peristiwa terjadi saat rombongan unit armada damkar Kota Makassar menerima adanya laporan kebakaran di Jalan Juanda, Kota Makassar. 8 unit armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Masa dari berbagai organisasi kesehatan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Dalam aksi tersebut, mereka menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Dengan membawa spanduk penolakan RUU Kesehatan, masa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna DPR. Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan beberapa organisasi profesi kesehatan dalam unjuk rasa. Salah satunya penghapusan pengeluaran negara yang sudah diatur undang-undang yang tadinya dialokasikan minimal 5% dari APBN. Masa aksi menilai jika RUU Kesehatan disahkan, maka nasib mereka bisa terancam. Kami datang kemari adalah menyampaikan aspirasi dan sikap kami terhadap rencana pengesahan RUU Kesehatan yang mungkin hari ini atau kapan, tapi menurut jadwalnya hari ini ada beberapa hal yang perlu kami suarakan. Yang pertama adalah RUU ini terlihat seperti sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti ada apa? Sampai hari ini kami sebagai tenaga kesehatan yang mayoritas yang akan menjalankan undang-undang kesehatan itu nanti, itu belum mendapatkan draft secara formal. Seharusnya kami sebagai the meaningful stakeholder harusnya bisa mendapatkan itu dan memberikan masukan secara objektif dan komprehensif. Sementara itu, meski terjadi penolakan, DPR tetap mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Ketua DPR berharap kepada pemerintah agar segera mensosialisasikan undang-undang kesehatan agar masyarakat paham akan pentingnya undang-undang ini untuk perbaikan di bidang kesehatan. 2 fraksi yang menolak dan 6 fraksi yang menyetujui disahkannya rancangan undang-undang kesehatan ini. Jadi setelah disahkan di rapat paripurna, tentu saja nanti akan diundangkan oleh eksekutif, oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Saya tentu saja meminta kepada pemerintah melalui stakeholder yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, untuk segera bisa menyelesaikan undang-undang ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul apa manfaat positif dari RUU ini dan kenapa kemudian diundangkan, sehingga memang tujuan dari disahkannya rancangan undang-undang kesehatan ini adalah bagaimana membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik, citra di internasional menjadi lebih baik, kemudian hak dan fungsi dari undang-undang ini tentu saja ingin membuat sektor kesehatan yang ada di Indonesia menjadi lebih terbuka. Kemudian ada juga sinergitas antara APBN dan APBD terkait dengan masalah anggaran di pusat dan daerah itu bersinergi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan urgensi keberadaan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Diharapkan kehadiran rancangan undang-undang dapat mereformasi di bidang pelayanan kesehatan. Desanya sebagai usulan DPR seperti apa, Pak? Undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita, dan akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat, saya kira Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat terisolir akibat akses masuknya terhalang bangunan hotel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.